Hadirin yang terhormat, beralih ke acara selanjutnya, sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Unggulan Islam Al-Mizan yang terhormat Bapak Haji M. Zainal Muhyiddin SAG. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan antaqiyana bi asyarra mimma nakhabu wa nahdar. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati sesepuh dan sekaligus Dewan Wakaf Yayasan Al-Mizan Langsari Abah Haji Qasim Fauzan. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Maman Imanul Fakih beserta Ibu selaku Dewan Pembina dan pengurus yayasan. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Mizan Langsari Pak Haji Asep Zainal Arifin beserta Ibu. Yang terhormat Pak Ade Duryawan SPD selaku Sekretaris Yayasan dan juga Komite SMA Islam Unggulan Al-Mizan. Para pimpinan lembaga hadir, Kepala SD IT Pak Ipin sebagai Kepala SMK juga Pak Wano, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita semuanya di sela-sela pandemi masih kita melaksanakan salah satu agenda tahunan SMA Islam Al-Mizan, yaitu pelepasan dan kenaikan kelas. Mudah-mudahan acara ini ada dalam kelancaran dan ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya yang senantiasa taat kepada ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Gus Nandar yang saya hormati, mohon maaf Bu Inah dari PKBM, ternyata adanya di belakang begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua santri, orang tua siswa yang 3 tahun ke belakang Bapak Ibu datang ke sini, datang menghadap ke sekolah, menitipkan putra-putri kita untuk dididik. Tidak terasa 3 tahun ini, 1 tahun setengah mungkin, ada kendala, ada pandemi, sehingga anak-anak kita belajar secara daring. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa kita tempuh. Oleh karena itu di hari ini Bapak Ibu semuanya, saya atas nama pimpinan lembaga di SMA Islam Unggulan Al-Mizan akan menyerahkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan selama 3 tahun mendidik anak Bapak Ibu semuanya. Dan kami doakan mudah-mudahan putra putri Bapak semuanya menjadi anak yang soleh-solihah. Karena itu tujuan kita semuanya, anak kita disekolahkan, anak kita dipesantrenkan. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa usia SMA Islam Al-Mizan ini kalau dihitung dari tahun berdiri tahun 2005, sekarang tahun 2021 berarti sudah 16 tahun.
usia yang ya usia kalian, usia anak milenial begitu. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bagaimana SMA ini didirikan, diinisiasi oleh Pak Haji Maman dan seluruh tim pada waktu itu. Awalnya sekolah ini mengambil konsep sekolah alam, sekolah lingkungan, sekolah yang tidak terfokus kepada bangunan, sarana dan sebagainya. Masih ingat mungkin tahun angkatan pertama, Ahilman, Wahyudi dan semuanya, dan hanya berapa orang belajar di garasi, belajar di saung, ya, di sawah, belajar di MP, belajar di masjid. Begitulah pindah-pindah, karena memang konsepnya konsep alam. Ingat pada waktu itu saya pernah ke Salatiga, ada teman saya namanya Bahrudin, beliau mengembangkan sekolah berbasis komunitas, sehingga ingin begitu. Jadi tidak perlu ada gedung yang mewah, yang mercusuar begitu, tetapi belajar bagaimana anak itu belajar happy, belajar enak. Begitu juga Bapak Ibu mengajarnya enak juga. Artinya kebebasan dalam belajar itu betul-betul terlaksana dan hasilnya maksimal. Itu awalnya. 3 tahun berjalan, ternyata ada salah satu siswa yang bertanya, "Pak, masa iya kita sekolah ini mau begini terus? Ke sawah, ke mana? Ke emper, ke garasi, begitulah muter. Ya, di mana ada tempat belajar, di mana ada tempat pertemuan, kita belajar di sana. Mau sambil goler dan sebagainya terserah." Ya. Nah, dari pertanyaan itulah muncul. Makanya di periode atau di fase pertama, 5 tahun pertama itu adalah masa pertumbuhan SMA Al-Mijan ini. Menginjak ke fase kedua, yaitu 10 tahun itu masa perkembangan. Bagaimana kepala sekolah selama 10 tahun bergonta-ganti berapa orang. Dari mulai siapa yang dari Indramayu, kemudian Pak Dedi, kemudian akhirnya Bu Haji Dede, kemudian akhirnya saya ke saya. Ini terus berganti. Begitu juga tempat belajar. Waktu itu kita hanya punya tempat belajar yang sekarang menjadi museum. Ya. SD, IT sudah merasakan, MTS sudah merasakan, SMA sudah merasakan. Makanya bangunan ini akan kita museum. Nah, di sana kita berapa lama SMA Al-Mijan itu? Hanya ruangan berapa? Kemudian siangnya dipakai apa? Begitu terbatas. Ya. Sehingga ada salah seorang pengawas pembina itu namanya Pak Kodir. Pak Jenal, saya ini tahu SMA Al-Mijan ini dari awal. Sekarang dia jadi pengawas pembina lagi di periode ketiga. Jadi tahu betul itu di mana. Sekarang sudah punya bangunan representatif katanya, luar biasa. Nah, di fase ketiga, yaitu 5 tahun ketiga ini masih kemajuan. Makanya itu di tahun 2019 saya mengundang semua guru, semua stakeholder untuk menyatakan bahwa SMA Islam Al-Mijan akan menuju sekolah unggulan. Selesai fase pertama, selesai fase kedua, fase ketiga dan seterusnya, kita harus maju dan unggul. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah kalau tahun kemarin target kita di tahun 2020 itu adalah masuk 6 PTN. Unpad, ITB, UI, kemudian UGM, Erlangga, ditambah 1 sekarang IPB. Tetapi yang masuk hanya 1. Saya sedih tahun kemarin itu. Pada target kita bagaimana lulusan SMA ini bisa diterima di perguruan tinggi umum dan juga perguruan tinggi agama. Seluruhnya. Tapi walaupun begitu kena COVID kemarin itu dan tim belum terbentuk. Tetapi di tahun ini, tahun 2020-2021 ini, terima kasih kepada Bu Gita sebagai ketua tim penjaringan tim seleksi, bagaimana membimbing, bagaimana mengarahkan anak-anak kita itu dari mulai kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 itu untuk masuk ke perguruan tinggi umum dan pendidikan agama. Hasilnya alhamdulillah. Bu Nur tadi menyampaikan ada 15 siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan sudah ada 8 yang masuk kepada PTN dan PTAIN. Walaupun PTN-nya baru Unpad. Ananda Kanida, hadir nggak? Tolong berdiri. Nah, ini Ananda Kanida, dia santriwati Pondok Pesantren Al-Mijan, asal Ujung Jaya dan sekarang pindah ke Jatisura. Alhamdulillah diterima di Unpad di Fakultas Bahasa Arab ya.
Sastra. Kemudian alhamdulillah kemarin 2 bertambah, ya, Fatmah dan juga Vita. Vita ada nggak? Vita dari Bekasi, anaknya Pak Tafsir, alhamdulillah diterima di Solo Tigo. Kemudian Fatmah di YN Syekh Nurjati Cirebon. Dan sebelum-sebelumnya kita sudah ada tadi Dwi, kemudian Farid, kemudian siapa lagi, begitulah. Alhamdulillah karo hari ini, tahun ini 15, maka tahun depan kita target 30 siswa-siswi Al-Mijan diterima di perguruan tinggi umum negeri dan agama. Apalagi tadi Pak Kiai Maman sudah sampaikan bahwa kita sudah membangun komunikasi, sudah MOU dengan IPB. Maka saya minta kepada ibu kita, dari tahun ini kita mulai siapa saja anak kita kelas 10, kelas 11 yang siap di IPB. Kita akan bimbing, kita arahkan, kita kursuskan dan sebagainya sehingga nanti lolos di IPB. Begitu juga perguruan tinggi yang lain. Itu yang pertama Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, target SMA Ilban ke depan adalah dari segi Sapra sudah memenuhi standar, tinggal perpustakaan berbasis digital yang mudah-mudahan tahun depan. Begitu juga lab komputer. Labnya sih sudah ada, tapi itu kelas. Jadi menurut standar pendidikan itu enggak sentatif. Jadi kita ini kelas dipakai lab, kelas dipakai perpustakaan, padahal ada standarnya masing-masing. Makanya tahun depan target SMA Unggulan Al-Mijan dari segi fisik pertama membangun perpustakaan berbasis digital, kemudian lab komputer. Kemudian yang ketiga, ke depan juga SMA Al-Mijan akan menjadi sekolah adiwiyata. Bapak Ibu, kenapa saya terus terang minta izin kepada yayasan untuk memanfaatkan, kemudian juga menertibkan, ya, biar tempat di depan SMA yaitu lapang itu bisa dimanfaatkan untuk belajar outdoor. Dipernahkanlah begitu. Makanya Bapak Ibu bisa lihat sekarang bagaimana di pinggir lapangan itu kita menjadikan tempat belajar. Intinya ingin belajar outdoor begitu. Sehingga dibuatlah meja-meja panjang, ada kursi-kursi. Artinya Bapak Ibu tidak harus di dalam kelas terus belajar dengan anak itu, tetapi bisa di luar itu. Alhamdulillah ini yang depan SMA itu oleh SMA dibangunnya, sementara di samping aula ini adalah oleh SMK Al-Mijan. Jadi bukan oleh saya. Jadi anggarannya dari SMA, kalau yang ini dari SMK. MTS awalnya mau yang itu. Dari tempat satpam ke sini itu bagian MTS. Ya, terserah Pak Warno. Ya. Sehingga nanti sekeliling Al-Mijan itu menjadi betul-betul sekolah adiwiyata, sekolah ditata, sekolah yang berbasis lingkungan, sekolah yang bersih, sekolah yang sehat. Sehingga cita-cita saya ingin menjadikan Al-Mijan ini menjadi rumah kedua dari Bapak Ibu guru semuanya dan juga siswa-siswi. Anak ini malas pulang ke rumah. Ibu guru juga malas pulang ke rumah. Inginnya belajar di Al-Mijan karena di Al-Mijan ada segala-galanya. Wifi-nya 24 jam, kemudian belajarnya berbasis IT dan sebagainya begitu. Sehingga betul-betul kalian nyaman. Atau semua warga belajar itu happy ada di Al-Mijan. Sehingga ke rumah itu mungkin kalau ada panggilan dari suami baru ke rumah begitu, ya, itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semuanya, mohon doanya dari semuanya, wabil khusus dari yayasan Al-Mijan akan menjadi sekolah unggulan betul-betul. Jadi bukan hanya sebatas nama begitu, akan menjadi sekolah unggulan yang bisa dibanggakan oleh semua pihak. Saya kemarin ikut pendidikan penguatan kepala sekolah selama bulan Ramadan di Bandung, dan itu kebanyakan sekolah-sekolah swasta dari Cianjur, Bogor dan semuanya. Alhamdulillah dalam penilaian pembimbing dan semuanya Al-Mijan ini luar biasa. Ya sebetulnya kalau menurut saya sih biasa-biasa saja, tapi saya kemas begitu bagaimana sekolah ini didirikan dari awal itu ditampilkan di media, di presentator itu, sehingga semuanya orang terkesima begitu. Padahal bagi saya itu sudah biasa kan seperti itu. Nah, Bapak semuanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada anak-anakku. Pesan Bapak kepada kalian semuanya, mohon jaga diri, jaga keluarga, jaga alma mater. Ya,
kalian ini sudah keluar dari SMA, masuk ke perguruan tinggi, maka manfaatkanlah semaksimal mungkin di perguruan tinggi itu. Begitu juga bagi yang mau usaha, mau yang kerja, tetap pesan Bapak, jaga diri, jaga keluarga, jalma amater. Jadilah alumni yang mutasil. Apa alumni yang mutasil itu? Alumni yang selalu ingat sama Allah, alumni yang selalu ingat sama Rasulullah, alumni yang selalu ingat sama guru-gurunya. Wabil khusus guru di Al-Midan ini, ada apapun yang kalian hadapi di masyarakat, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat guru-guru kalian. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, apalagi tidak banyak pertimbangan. Maka konsultasikan kepada Al-Midan, hubungi guru-guru kalian di Al-Midan, tali silaturahim terus kalian jaga. Itu namanya alumni mutasil. Jangan menjadi alumni yang munfasil, apalagi alumni yang munqati'. Munfasil itu tidak ada kabar, setahun sekali baru ada kabar datang ke Al-Midan begitu. Apalagi yang munqati' tidak sama sekali, terputus hubungan. Naudzubillahi min dzalik. SMA Al-Midan atau Al-Midan tetap akan bersambung ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya itu kami para guru, para pimpinan di lembaga ini akan mengawasi kalian, akan membimbing kalian insyaallah selamanya. Tidak hanya ketika di SMA saja. Nanti kalian yang sudah kuliah, database-nya sudah ada di ibu kita. Mungkin yang sudah kerja juga mohon nanti laporan di mana kerjanya. Yang gak kerja, gak kuliah tapi kawin langsung juga tolong didata itu. Di mana suaminya siapa, keluarganya bagaimana. Nanti akan kami silaturahim kepada kalian semua sebagai alumni. Kalian punya kesulitan, kalian punya masalah di masyarakat, jangan sungkan-sungkan hubungi kami. Hubungi Al-Midan, hubungi SMA Al-Midan. Siapa tahu kami bisa memecahkan masalah tersebut. Itu ya. Nah, yang kedua pesan dari Bapak, ingat Al-Midan itu pesantren. Walaupun kalian gak mondok, tapi jagalah nilai-nilai pesantren. Ya, tetap hormat pada orang tua, guru dan semuanya. Termasuk amalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Ingat di Al-Midan itu Islamnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, kemudian nasionalisme atau kebangsaan. Jangan ada di antara kalian alumni Al-Midan yang pertama bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Islam yang diajarkan di Al-Midan. Begitu juga apalagi bertolak belakang dengan peraturan-peraturan negara dan bangsa. Ya, siap ya? Siap anak-anakku? Oke, yang terakhir pesan Bapak kalian semuanya, tolong amalkan sholawat nahob. Bapak nyebutnya sholawat nahob. Dan ini diberikan oleh guru Bapak wa mursyidina wa murabbiruhina Abah Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan antakfiyana biha syarra mimma nakhaf wa nahdar. Sholawat itu kalau kita baca, kalau kita dawamkan, akan mencegah dari segala keburukan, segala hal yang jelek. Mungkin saja ada orang yang akan berbuat jelek kepada kita, sihir, tenun dan lain sebagainya begitu. Allah insya Allah akan cegah dengan sholawat itu. Amin. Begitu juga mencegah segala hal-hal yang kita khawatirkan terjadi. Apalagi zaman sekarang, zaman pandemi, takut kena corona, apalagi dan sebagainya begitu. Pokoknya takut terjadi yang kita bayangkan itu. Maka bacalah sholawat itu. Siap ya? Tolong ikuti Bapak bareng-bareng. Nanti ketika Bapak sampaikan al-jazlum, kalian jawab qabiltu. Walaupun sholawat itu gak harus dijajah juga, ya silahkan amalkan saja nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya karena kalian mau keluar, mohon selama hidup di masyarakat amalkan sholawat selain membaca Al-Quran. Yuk ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan antakfiyana biha syarra mimma nakhafu wa nahdaru. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan antakfiyana
biha syarra mimma nakhafu wa nahdaru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan antakfiyana biha syarra mimma nakhafu wa nahdaru. Azaztukum. Ya, baik. Terima kasih. Itu saja. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, wabil khusus orang tua wali. Terima kasih kepada panitia, Bu Nur dan teman-teman, Bu Gita, Bu Nur dan semuanya yang terus terang tadi acara ini sebetulnya was-was ya dilaksanakan, maunya di Bali, maunya di Semarang, maunya di Pangandaran, ya akhirnya kembali lagi ke sini. Ya itulah kan keinginan. Ya siapa tahu tahun depan bisa kita laksanakan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.